Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas soal penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 4 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mulai saja mengerjakan soal-soal yang diujikan, sekaligus kita bahas bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, mari kita mulai dengan menuliskan nama lengkap, kelas, dan nomor urut absen ya. Oke, nama lengkapnya sebagai contoh saja, saya tulis nama saya, kelasnya coba kita pilih kelas 3B ya, nomornya saya pilih nomor 0 saja. Oke, sudah terisi semuanya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman soal. Oke, penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 4 mata pelajaran bahasa Indonesia, soal-soal pilihan ganda ya. Petunjuknya adalah pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ya. Ada 10 soal ya, ada 10 soal dengan masing-masing soal berbobot nilai 10 poin ya. Jadi apabila kita benar semuanya mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan nilai 100 ya. Oke, mari kita mulai ke soal nomor 1. Ayah mengizinkan Dito bermain bersama teman-temannya di lapangan. Hak yang diperoleh oleh Dito adalah titik-titik. Apakah A. hak mendapatkan uang saku, B. hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, C. hak untuk bermain, atau D. hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini cukup jelas ya, mengizinkan Dito bermain bersama teman-temannya berarti hak yang diperoleh Dito adalah hak untuk bermain ya. Baik, hak adalah segala sesuatu yang kita terima ya, atau kita dapatkan. Hak ini bisa kita peroleh idealnya setelah melaksanakan kewajiban kita ya, atau paling tidak hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang ya. Oke, ke soal nomor 2. Kewajiban anak di rumah adalah titik-titik. Apakah A. belajar dengan rajin, menghormati dan menyayangi orang tua, B. mematuhi tata tertib di sekolah, C. bermain bersama teman-teman, atau D. melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Oke, yang merupakan kewajiban anak di rumah adalah A ya, belajar dengan rajin, menghormati dan menyayangi orang tua ya. Kalau kita melaksanakan kewajiban ini, kewajiban anak sebagai anak di rumah kita ya, kalau kita melaksanakan belajar dengan rajin, kalau kita belajar dengan rajin, kalau kita menghormati dan menyayangi orang tua, maka orang tua pun akan dengan senang hati memenuhi apa yang menjadi hak kita di rumah ya. Misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan uang saku ketika hendak berangkat sekolah, kemudian dicukupi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, mendapatkan pendidikan dan sebagainya ya. Oke, untuk opsi jawabannya B, mematuhi tata tertib di sekolah, ini juga merupakan kewajiban anak tetapi dilaksanakan di lingkungan sekolah, bukan kewajiban anak di rumah ya. Jadi untuk opsi jawaban yang B ini adalah kurang tepat ya, salah ya. Kemudian bermain bersama teman-teman ini bukan merupakan kewajiban anak, melainkan merupakan hak anak. Yang D, melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, ini juga merupakan kewajiban, tetapi merupakan kewajiban dari warga di lingkungan tempat tinggal
ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Ibu membelikan Made barang-barang yang diperlukan untuk sekolahnya seperti pensil warna, buku, penghapus, dan sebagainya. Nah, kewajiban Made adalah titik-titik. Apakah A merawat dan menggunakan barang-barang tersebut dengan baik, B memberikannya kepada teman-teman di sekolah, C tidak pernah memakainya agar barang-barang tersebut awet, atau D minta dibelikan yang baru ketika barang-barang tersebut hilang. Oke, nomor 3 ini tentu jawaban yang paling tepat adalah A ya, merawat dan menggunakan barang-barang tersebut dengan baik ya. Merawatnya ya, jangan sampai hilang ya, menjaga kebersihannya tuh ya. Kalau memberikannya kepada teman-teman di sekolah ini juga bukan tindakan yang tepat ya. Kemudian yang C, tidak pernah memakainya agar barang-barang tersebut awet, juga tidak tepat ya, karena barang-barang yang dibelikan oleh ibu untuk Made ini adalah barang-barang yang memang diperlukan untuk sekolah ya. Kalau tidak digunakan ya maka tidak ada manfaatnya ya. Oke, kalau yang D minta dibelikan yang baru ketika barang-barang tersebut hilang, ini berarti tindakan Made ini kurang bertanggung jawab ya, tidak bisa menjaga barang-barangnya yang mungkin setelah digunakan tidak ditempatkan di tempatnya, tidak disimpan kembali, sehingga barang-barang tersebut pun menjadi hilang ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Indah, seorang siswi kelas 3 sekolah dasar. Kewajiban Indah di sekolah adalah titik-titik. Apakah A mendapatkan pelajaran dari guru, B belajar dengan sungguh-sungguh, C menggunakan fasilitas di sekolah seperti toilet dan perpustakaan, atau D mendapatkan bekal dan uang saku dari orang tua. Untuk nomor 4 yang merupakan kewajiban Indah di sekolah, tentu yang B ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk opsi jawaban yang A, mendapatkan pelajaran dari guru, ini sekilas hampir sama ya dengan yang B. Jadi di sekolah itu yang merupakan kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang menjadi hak kita di sekolah adalah mendapatkan pelajaran ya. Jadi sama-sama belajar, tapi kalau mendapatkan pelajaran itu merupakan hak kita, sedangkan belajar dengan sungguh-sungguh itu sendiri merupakan kewajiban kita. Kemudian yang C, menggunakan fasilitas di sekolah seperti toilet dan perpustakaan, itu bukan merupakan kewajiban, melainkan merupakan hak setiap siswa ya, termasuk Indah ya. Kemudian yang D, mendapatkan bekal dan uang saku dari orang tua, ini merupakan hak dari seorang anak, hak seorang anak dari orang tuanya ya. Lanjut ke soal nomor 5. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu kewajiban kita. Berikut ini adalah cara-cara menjaga kesehatan tubuh, kecuali titik-titik. Apakah A, olahraga secara teratur, B, memakan makanan yang bergizi, C, tamasya setiap akhir pekan, atau D, istirahat yang cukup. Oke, untuk nomor 5 ini ada kata kecuali ya, jadi yang bukan, kita cari yang bukan cara menjaga kesehatan tubuh ya. Olahraga secara teratur ini tentu tepat ya, olahraga secara teratur ini menjaga kesehatan tubuh. Memakan makanan yang bergizi ini juga menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh. Istirahat yang cukup ini juga menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi yang jawaban yang tepat yaitu tamasya setiap akhir pekan. Tamasya setiap akhir pekan ini bukan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh ya. Oke, tapi memang perlu ya, tamasya itu memang perlu untuk menyegarkan kembali pikiran kita ya, selama 1 minggu penuh atau setelah beberapa waktu kita sangat sibuk dengan aktivitas kita ya, maka kita perlu untuk tamasya. Tapi itu adalah yang dipenuhi adalah kebutuhan, lebih kepada kebutuhan rohaniat kita ya, kebutuhan rohani, kejiwaan kita ya.
membantu menyegarkan pikiran ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, yang kecuali tamasya setiap akhir pekan. Oke. Nomor 6, pada saat istirahat anak-anak menggunakan kantin sekolah untuk makan dan minum. Hak siswa pada saat berada di kantin adalah titik-titik. Nah, ini haknya ya, yang kita cari adalah hak siswa saat berada di kantin sekolah. Apakah A, disediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi? Ini nampaknya tepat ya. Kita kunci dulu jawabannya di sini sambil kita coba lihat opsi jawaban yang lain. Menjaga kebersihan kantin sekolah. Oke, menjaga kebersihan kantin sekolah ini bukan merupakan hak ya, tetapi kewajiban ya. Jadi bukan yang B jawabannya. Membayar makanan dan minuman yang telah dibeli di kantin. Nah, ini juga merupakan kewajiban ya, bukan hak ya. Kalau yang D, mendapat traktiran dari teman, nah ini bukan hak tapi juga bukan kewajiban ya. Ini boleh dilakukan ya. Kita traktiran itu boleh dilakukan tapi bukan merupakan kewajiban ya. Jadi untuk nomor 6 yang merupakan hak siswa pada saat berada di kantin adalah A, disediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Selanjutnya nomor 7, berikut ini merupakan fasilitas-fasilitas umum kecuali titik-titik. Apakah A, puskesmas dan rumah sakit? Nah ini benar ya, puskesmas dan rumah sakit ini merupakan fasilitas umum. Jalan raya ini juga merupakan fasilitas umum. Sekolah ini juga merupakan fasilitas umum ya. Garasi, nah ini garasi ini bukan merupakan fasilitas umum ya. Kita pilih garasi ya karena ini ada kata kecuali. Garasi ini dimiliki oleh individu atau pribadi ya, bukan merupakan fasilitas umum ya. Fasilitas umum itu apa ya? Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh umum ya, setiap orang boleh menggunakannya, yang memang dibangun untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak ya. Ada jalan raya, sekolah, puskesmas, sakit, halte ya, kemudian tempat parkir dan sebagainya. Nomor 8, contoh kalimat saran adalah titik-titik. Nah, ini kalimat saran itu sering juga disebut sebagai kalimat anjuran ya, yaitu kalimat yang isinya berupa pendapat ya, pendapat yang baik ya, atau boleh dikatakan sebagai usulan ya, pendapat usulan yang baik yang bisa dilakukan atau tidak, yang tujuannya untuk dipertimbangkan apakah hendak dilakukan atau tidak ya. Oke. Nah, yang merupakan contoh kalimat saran adalah titik-titik. Apakah A, maaf seharusnya aku tidak bercanda berlebihan sehingga pakaianmu menjadi kotor seperti itu. Ini ada kata maaf ya, ini berarti bukan kalimat saran tetapi merupakan kalimat permohonan maaf ya. Oke, yang B, terima kasih kamu telah membantuku membersihkan pakaian yang kotor. Ini ucapan terima kasih ya, bukan kalimat saran. Jadi A dan B bukan jawabannya. Oke, C, sebaiknya kamu rajin merawat pakaianmu agar tidak mudah rusak. Nah ini merupakan kalimat saran ya. Jadi di sini adalah pendapat ya untuk dipertimbangkan ya, merawat pakaianmu ya. Nah, kalimat saran itu sendiri memang salah satu ciri-cirinya adalah diawali atau menggunakan kata sebaiknya, lebih baik, alangkah baiknya, seharusnya dan sebagainya ya. Kalau yang D, mengapa kamu tidak mencuci pakaianmu sendiri? Ini bukan merupakan kalimat saran, melainkan merupakan kalimat tanya ya. Tandanya adalah ini, ciri-cirinya adalah ini, diakhiri dengan tanda tanya. Oke, nomor 9, sebaiknya kamu menyempatkan diri untuk sarapan pagi. Itu salah satu cara menjaga kesehatan. Nah, ini ada kata sebaiknya. Ini berarti kalimat saran ya. Nah, kalimat saran tersebut berisi saran untuk titik-titik. Nah, untuk apa di sarannya ini? Apakah A, saran untuk tidak menyusahkan orang tua? B, selalu sarapan pagi? C, selalu makan makanan yang enak? Atau D, selalu menjaga kebersihan? Nah, ini
berarti saran untuk selalu sarapan pagi ya. Menyempatkan untuk sarapan pagi itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan. Sarannya berisi agar kita selalu sarapan pagi, tidak lupa sarapan pagi, menyempatkan untuk sarapan pagi betapapun sibuknya kita ya. Oke, nomor 10, nomor terakhir, Yuda sakit perut. Kemarin dia mengambil makanan dan langsung memakannya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Saran yang tepat untuk Yuda adalah titik-titik. Nah, ini persoalannya adalah Yuda sakit perut karena mengambil makanan langsung memakannya tanpa cuci tangan. Nah, jadi persoalannya itu ya. Nah, sarannya yang tepat adalah yang mana? Apakah sebaiknya kamu menutup makanan agar terlindung dari debu dan kotoran? B. Sebaiknya kamu mengambil makanan sesuai porsimu sehingga tidak mubazir, tidak membuang-buang makanan. Atau C. Sebaiknya kamu selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Atau D. Sebaiknya kamu tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, ini jawabannya adalah yang D ya, karena persoalannya adalah Yuda sakit perut karena dia mengambil makanan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, mengambil dan makan makanan itu tanpa cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, 10 soal sudah kita jawab semuanya ya. Nomor 1C, 2A, 3A, 4B, 5C, 6A, 7D, 8C, 9B, 10D. Semuanya sudah kita kerjakan ya. Mari kita klik saja tombol kirim. Oke, penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 4 bahasa Indonesia. Tanggapan Anda telah direkam. Nah, ini kita lihat skornya. Coba kita lihat skornya, dapat berapa kita. Oke ya, penilaian akhir semester 1 kelas 3 tema 4 bahasa Indonesia, poin total adalah 100 ya. Kita dapat 100 ya, artinya kita benar semuanya. Oke, siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya yang berbahagia, demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester atau soal PAS semester 1 ya, untuk kelas 3 tema 4 mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan ini. Saya undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.